wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kita perhatikan betul-betul ya, benar-benar ya. Jadi perintahnya Allah itu jelas. Wa'tasimu. Ini wasiat ya, wasiat dari Rasulullah, wasiat dari Allah. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi jika wasiat ini tidak dilaksanakan. Rasulullah juga makrifat diberitahu Allah bahwa sepeninggalmu nanti hanya dengan melaksanakan wasiat ini umatmu itu akan utuh. Kalau tidak wes buyar wes gitu. Maka ini harus kita jadikan pegangan. Jangan mau dinabobokkan oleh pemahaman lain. Ini wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan tali agama Allah jami'an secara keseluruhan. Artinya secara pertama jami'an ini artinya agama Allah jangan diambil secara parsial, secara sebagian-sebagian. Tapi peganglah secara keseluruhan. Misalnya jika tali agama Allah itu ada 7 gitu ya, pegangan semua, jangan cuma satu yang kamu pegang gitu. Tuh, tafsir pertama begitu. Semuanya, artinya seperti yang kemarin kita bahas tentang bagaimana Islam seharusnya. Masuk Islamnya secara kafah. Jangan cuma kemudian mau menerima syariat sholat tapi puasa enggak mau, misalnya gitu. Itu satu di antara tali-tali agama Allah. Jangan kok kemudian mau haji tapi enggak mau jilbaban misalnya. Nah, kalimat Allah di sini peganglah tali agama Allah secara keseluruhan, jami'ah. Itu tafsir utama ya. Jadi ini ada kaitannya dengan udkhulu fisil mika. Masuklah agama Islam itu secara kafah, utuh, integral, holistik. Apa? Utuh, integral, holistik. Keseluruhan, jangan parsialistik. Jangan sebagian-sebagian, jangan. Jadi itu jami'ah artinya pertama. Yang kedua jami'ah itu artinya secara berjamaah. Secara berjamaah. La islama illa bijamaah. Kata ada sebagian yang itu. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Artinya kita itu diperintah bersatu dalam satu komando. Satu tekad, satu tujuan. Tidak bercerai-berai begini. Makanya kalimat selanjutnya wala tafar waku. Jangan bercerai-berai. Kalimatnya sudah jangan bercerai-berai kok. Dadak manusia sekarang. Tidak apa-apa, perbedaan itu indah. Ya akhirnya begini. Akhirnya begini. Gitu loh. Perbedaan itu indah, ya bukan indah sih sebenarnya, tapi diperbolehkan dalam diskusi ketika akan menentukan satu aksi. Tapi begitu sudah sampai di level aksi, sudah tidak ada lagi perbedaan, ya satu dong. Gitu loh. Ada bangsa Palestina sedang dibantai oleh bangsa Israel. Lah kita itu ya harusnya satu, menolong bangsa yang dibantai, kan gitu. Lah kok dadak diskusi, menurut mazhab ini, menurut mazhab itu, lah, ya wes.
bertambah kayak gini nih yang ya dalam hal apapun juga gitu loh. Hari raya wis lo ya, hari raya itu kok ya jadi satu ya. Saya tidak memihak mau pakai hisab, mau pakai ru'yah, dua-duanya ada dalilnya. Tapi mbok ya demi umat ini, jangan ajak umat ini untuk mikir dua kali. Kita harus ajari umat untuk menghargai perbedaan. Umat sudah menghargai perbedaan, sudah, nggak perlu diajarin. Mereka itu butuh ketenangan. Dengan cara apa? Iku lo sing alim-alim itu loh. Mbok ya mau menurunkan ego gitu loh. Ego keilmuan demi kemaslahatan umat. Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu ya pernah berbeda pendapat dalam menentukan satu tindakan hukum. Pernah. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, saya yang salah. Abu Bakar yang benar. Abu Bakar gitu, ya Rasul, saya kayaknya yang salah. Abu Umar yang benar. Begitu. Dan bahkan dalam diskusi yang diizinkan Rasulullah itu pun, ya nanti pada akhirnya ketika sudah dipastikan ini yang kita ambil, ya semuanya taat, satu tekad, satu gerakan. Enggak kok kemudian nanti Umar lalu bikin Islam perjuangan misalnya, beda, lalu atau sebaliknya Abu Bakar lalu bikin Islam tandingan karena beda. Tidak ada begitu. Lalu mengatakan biarlah perbedaan ini indah, banyak jalan menuju Roma. Tidak ada begitu. Gitu loh. Jadi diskusi dibolehkan, berbeda pendapat monggo. Tetapi dalam konteks memperkaya supaya apa? Tidak ngotot karepnya sendiri. Tapi dalam satu gerakan jadinya. Nah, itu yang indah. Gitu loh. Jadi karena apa? Ibaratnya berperang ya dulur ya. Kalau kemudian dalam peperangan itu peleton satu dengan peleton yang kedua, divisi satu dengan divisi yang ketiga, itu kan, batalion satu dengan batalion 4, misalnya gitu, atau pasukan satu dengan peletonnya, lalu berbeda pendapat dalam satu gerakan perang, terus ngambil strategi sendiri-sendiri dalam aksinya, menang nggak kira-kira melawan musuh? Nggak mungkin. Saya ini bukan orang militer, tapi ya tahulah secara gampang itu orang awam. Nggak mungkin. Ya tetap bisa misalnya seorang komandan manggil. Gimana menurut kalian? Ini begini, begini, begini. Izin bicara, kan gitu. Izin dan menurut saya begini, begini, begini karena musuh dalam kondisi seperti ini. Satunya lagi, ini kan yang mimpin kolonel nih. Mayor satu bilang ini gini dan karena dia dari front sebelah sana. Front segini gimana? Dan menurut saya dari front logistik begini dan diterima semua tuh. Diskusi, menurut saya begini dan saya berbeda. Nanti ya tetap semua pendapat ditampung dan itu bagus, itu indah untuk enrichment, memperkaya sebagai pertimbangan. Tapi begitu sudah maju, ya semua siap laksanakan. Gitulah. Itu Islam itu harusnya begitu, Mas. Nah, itu kita diberikan satu teladan baik melalui proses jamaah yang kita lakukan 5 kali sehari itu. Coba lihat dulu. Orang jamaah itu. Allahu Akbar. Sebelum takbir, ya kan, sebelum takbir, ya, itu ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ya kan? Ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju hem biasa. Monggo, tapi aturannya satu, tutup aurat. Kan gitu. Sudah, satu. Nggak boleh ada kemudian
Oh, saya berbeda kan enggak apa-apa, pakai celana pendek. Enggak boleh. Jadi aturannya jelas. Perbedaannya juga boleh. Kemudian begitu semua baris, gitu kan? Lalu imam Allahu Akbar. Sudah semua ya takbir. Bukan kok kemudian menurut saya tafsir dari Allahu Akbar itu harus geblak ke belakang. Terus saman geblak sendiri. Tak ada begitu, Mas. Tak ada. Begitu takbiratul ikram, bar ya Allah Akbar. Gitu loh. Jadi bagaimana kita masuk kembali? Kenapa? Di sini disebutkan, ingatlah wadhkuru ni'matallahi. Ingatlah nikmat yang Allah berikan alaikum atas kalian. Di mana sebelum ini, sebelum kamu disatukan dalam Islam, sebelum Islam datang, kuntum a'daan, kalian itu bermusuh-musuhan antara tribes, Arabic tribes. Apa itu? Suku-suku di Arab itu berantem itu. Iya. Dan antara bani ini, bani itu hanya perang terus. Dan Islam yang menyatukan. Demikian pula antar bangsa-bangsa saat itu. Kan Jazirah Arab itu terdiri dari beberapa, termasuk negeri Syam. Negeri Syam itu kan terdiri dari berbagai negara sekarang yang terpecah itu ya, mulai dari Syria, Lebanon, Irak, Palestina, Jordan itu kan dulu masuk dalam satu lingkaran yang disebut negeri Syam. Dulu berpecah belah. Lalu kemudian disatukan dalam satu payung komando bernama Islam. Kuntum a'daan, kalian bermusuh-musuhan sebelum Islam. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan antara hati-hati kalian. Dulu yang namanya kulit hitam itu adalah budak. Stratanya di strata yang paling bawah dianggap hewan. Kan gitu? Dianggap properti barang yang bisa dijual belikan, bahkan kalau dibunuh pun boleh. Karena dia barang, harta yang dimiliki. Begitu Islam datang, seorang Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, begitu, bahkan diangkat menjadi muadzin. Naiklah stratanya. Yang dulunya direndahkan menjadi setara. Jadi kalau ada sekarang orang bilang human right, ham, Islam sudah 1400 tahun yang lalu memberikan frontliner, berada di garis terdepan di dalam mencontohkan bagaimana menghargai hak-hak azazi setiap manusia. Omong kosong orang sekarang Amerika, Australia, segala macam, Kanada. Kanada juga itu bukan tanah mereka, ngerampas dari penduduk Meksiko. Amerika juga ngerampas dari penduduk Indian. Australia juga ngerampas dari penduduk aborigin. Kok ngajarin orang Indonesia tentang HAM, apalagi orang Islam. Islam jauh sebelumnya sudah bukan mewacanakan, tetapi benar-benar mengangkat itu. Dulu bersuku-suku, terutama di Jazirah Arab, disatukan dalam saudara bernama apa? Akhul Muslim. Persaudaraan antar Islam, orang Islam. Jadi itu sebuah nikmat. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan karena kenikmatan itulah kamu menjadi saudara. Karena nikmat itu, nikmat Islam, nikmat hablullah, nikmat agama Allah. Lawang dulu agama Allah itu menyatukan kalian yang berpecah belah. Lah kok dadak sekarang di dalam Islam kemudian kita enggak apa-apa, kita beda-beda. Ya ini yang diinginkan oleh
orang-orang yang tidak suka dengan Islam agar kita stay out of unity. Kita agar tetap di luar persatuan dengan cara bahasa halus, pelangi itu indah, berbeda-beda. Berbeda boleh dalam diskusi, di dalam wacana. Tetapi kalau dalam aksi kemudianan teman-teman kayak gini, ya Islam tidak akan pernah menjadi, nggak mungkin. Ya wes, al-Islamu kal jasadil wahid. Islam itu seperti satu tubuh. Gimana satu tubuh itu? Kalau sampean pernah cantengen enggak? Ngerti cantengen? Dulur bangun. Bangun, pernah cantengen enggak? Cantengen. Ngerti cantengen enggak? Cantengen. Pernah, Gus. Pak Wid pernah cantengen? Di kaki apa di tangan? Kaki seringnya, Gus. Nah, cantengen itu Jempol. Cantengen itu penyakitnya orang desa, orang miskin. Cantengen. Iya kan? Cantengen penyakitnya orang miskin. Yang Sekarang orang desa, Gus. penyakitnya orang desa. Kalau sudah yang namanya cantengen itu ada. Terus ya anehnya itu ya orang cantengen itu sering keinjak nggak sengaja. Ya kan? Sering Keinjak orang nyandung. lain. Kesandung, keinjak itu. Masa kalau keinjak, aduh. Lah, yang cantengen itu jempol kaki sampean dulu. Lah kok yang bilang aduh itu mulu sampean toh. Terus yang gindrang seluruh tubuh sampean toh. Kenapa? Ya karena itulah kal jasadil wahid. Satu tubuh. Jasadil wahid. Kalau geger sampean, punggung sampean yang gatel, yang garuk siapa? Yang garuk siapa? Ya tangan. Kalau perut yang lapar, yang ngambil nasi mana? Tangan. Jari toh. Yang mengunyah siapa? Gigi. Yang memastikan ada air lurnya siapa? Lidah. Yang kemudian mengantarkan sampai perut siapa? Pertama, kerongkongan. Kemudian sampai ke bekerja sama, Mas. Nah, itulah saudara, ikhwanan. Satu tubuh. Jadi kalau ada orang Aceh kemarin dulu itu dihantam tsunami, maka yang nangis tidak hanya orang Aceh, tapi orang mulai dari Papua, semuanya bahkan luar negeri yang sesama Muslim. Nangis, tidak hanya nangis mengulurkan bantuan, itu saudara. Ketika dulu Rohingya dikuyo-kuyo sama junta Myanmar, ya kita nangis karena saudara kirim bantuan. Sekarang orang Palestina semuanya lah. Lebih kecil kita di Indonesia. Sesama Muslim harusnya begitu. Lah ini atas nama perbedaan kebelabelasan sampai ada Muslim lain dianiaya. Diem. Gitu yang namanya perbedaan. Nanti gantian sampean yang dianiaya, lalu yang lain diem. Nah ini bukan satu tubuh tuh lho. Bukan. Hanya karena perbedaan fikih, ya toh. Yang satu misalnya pakai basmalah, yang satu ndak keras, yang satu kunut, yang satu ndak kunut. Gitu kan? Yang satu adzan 2, yang satu adzan 1. Sudah. Antar mereka sudah nggak saling peduli, ya kan? Gitu yang namanya indah perbedaan. Ya enggak lah. Kalau sudah sampai pada tahap saling tidak peduli itu sudah menyalahi kredo atau terminologi tentang kal jasadil wahid. Kal bunyanun marsus, kal bunyanul wahid. Bunyanul marsus itu apa? Bangunan yang kokoh. Nah, yang namanya bangunan
satunya tiang, satunya tembok, satunya jendela, satunya pintu. Memang beda, tapi menyokong satu bangunan yang sama gitu loh. Fungsi pintu beda, fungsi tiang beda, ya toh? Fungsi jendela beda, fungsi atap beda. Tapi dalam satu koridor membentuk rumah. Begitu. Nah ini enggak. Pintunya untuk sebelah sana. Enggak nyatu dengan dindingnya. Ada bangun dinding sendiri tapi enggak pakai tiang. Ada di tempat lain tiang bangun sendiri yang glotodor tiang gitu. Lah ada lagi yang bikin pondasi tapi nggak di lokasi itu, di lokasi beda. Terus ngomong perbedaan itu indah. Gitu Mas. Nggak gitu. Ya diukur dulu. Oh, ini pondasinya harus di sini. Nanti 10 meter dari sini, ini tiang di sini, sama tiang sebelah sana ya. Nah, itu tiang sebelah sana, tiang sebelah sini. Lagi itu tak? Nah, nanti pintunya di sebelah sana. Kan harus ada itu. Nah, kalau nggak ada yang koreografernya, nggak ada dirijennya, ya kan, desainer, insinyurnya, arsiteknya, kemudian tukangnya juga, ya sudah. Inilah perbedaan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja, ya begitu itu. Satunya bangun pondasi di sebelah sana, ya kerja memang. Satunya bangun tiang di sini, satunya bangun pintu di sana, ya sama kerja. Beda, bagus, indah. Jadi rumah, enggak Mas. Gitu loh. Nah ini yang harus kita bangun dari kalimat ini. Ini powerful sekali ayat 103 Ali Imran ini. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Dulu kalian ketika berpecah belah itu, sebelum adanya Islam, kalian itu seperti hidup di pinggir jurang neraka, kata Allah. Hidup seperti di pinggir jurang neraka. Lalu fa'anqadhakum minha. Kalian kemudian diangkat, diselamatkan dari jurang neraka. Ketika kamu berpecah belah tidak mengikuti syariat agama Allah, itu begitu. Kemudian diangkat oleh Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Lah kamu itu sudah diangkat dari pinggir jurang neraka dengan cara bersatu padu dalam satu tekad, satu komando, satu tujuan. Ikhwanan, kamu saling merasakan sakitnya saudara, bahkan mementingkan kepentingan saudara di atas kepentingan pribadi. Bahkan Rasulullah memberikan koridor, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Belum disebut beriman, sehingga seseorang itu mencintai apa yang dicintai seperti untuk saudaranya, seperti apa yang dicintai untuk dirinya. Saudara siapa ini maksud? Ya ikhwanan Islam ini. Koridor-koridor itu dulur yang harus kita kembangkan. Bahwa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau melihat koridor itu. Kita memerlukan satu persatuan. Ya memang kita dipecah belah kayak gini. Ingat dulur. Waktu Fathul Mekah. Waktu kemenangan dalam surat An-Nasr itu, ketika Rasulullah Muhammad SAW diberikan karunia Allah dengan pertolongan terbukanya kota Mekah, dibebaskannya kota Mekah dari kesyirikan. Rasulullah membawa sekitar 120.000 pasukan, tapi unarmed, ya semua senjatanya di lock, ya masuk dengan peace, dengan damai. Waktu itu kemudian pada saat Mekah dibersihkan dari berhala-berhala. Saat itu kemudian setan itu datangi Nabi Muhammad. Oke, aku merasa mengakui kalah terhadapmu dalam dua hal. Apa itu? Mengajak manusia untuk menyembah berhala dan membuat mereka tidak mau Islam. Sekarang sudah tak apa-apa. Tapi aku tidak mau kalah dalam dua hal Muhammad. Terhadap umatmu. Satu, yakni tentang
tetap aku upayakan perpecahan, kedua tetap aku seret mereka kepada cinta dunia. Nah itu dua itu. Dan sekarang kira-kira berhasil nggak setan? Nah ya itu tuh loh. Memang Islam tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi menyembah selain, tapi dua hal itu tetap dan sekarang terjadi. Maka ini dulu dari ayat 103 ini, ayo kita bersyukur atas nikmat Islam ini, dan kemudian di samping bersyukur kita tindak lanjuti dengan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah erat pada seluruh tali agama Allah, jangan cuma satu-satu. Aku dakwah aja, wah, aku sosial aja, aku wiritan aja, aku sholawatan aja, aku pendidikan aja, aku tak tawabrik aja, aku tak politik aja. Nah itu yang namanya tafarruqu. Satu paket dalam satu koridor, satu strategic plan, sehingga meskipun berbeda tapi satu gerakan yang dikoordinir secara utuh. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Izin Gus. Iya Mas Heru. Ya. Jadi saya sih mau menyampaikan yang saya tangkap aja mengenai mungkin Islam sendiri setelah peninggalan Rasulullah itu kehilangan kepemimpinan. Jadi waktu itu kan Islam juga bersatu atas nama Islam, negara Islam gitu ya. Kok terputus-putus ya? Oke, sabar ya. Jadi saya melihat sepeninggalan Rasulullah itu kan Islam kehilangan kepemimpinan. Jadi waktu itu kan Islam ya satu, pemimpinnya adalah Rasulullah itu. Habis itu mungkin terbagi-bagi dan menjadi negara-negara seperti sekarang. Jadi kepemimpinan itu yang mungkin kita hilang ya. Jadi ada perbedaan tapi tidak bisa memutuskan satu aksinya gitu. Atau mungkin kalau pandangan saya, apakah mungkin juga Islam mengambil satu pemimpin menjadi satu pemimpin Islam gitu. Mungkin gitu Mas. Sebenarnya begini, Man. Ketika Islam sudah di ujung akhir didampingi Rasulullah Muhammad SAW, itulah Rasulullah juga sudah sampaikan. Setelah Isya beliau dawuh di depan jamaah, sepeninggalku nanti, 100 tahun dari sepeninggalku, kamu nggak bakal ketemu orang yang sebaik atau sekualitas kalian keislaman dan keimanannya. Ibadah umat itu seperti ayaan kulit syair, kulit kurma. Hanya tinggal kulit, tidak ada isi. Itu di satu kesempatan. Artinya 100 tahun itu sudah jelas rusak benar. Dan memang terbukti. Tapi Rasulullah juga pernah dawuh bahwa setiap 100 tahun nanti sepeninggalku itu dibangkitkan seorang mujaddid yang akan memperbarui umatku ini dalam hal urusan agamanya. Artinya mengembalikan kepada koridor keislaman yang asli. Setiap 100 tahun. Mujaddid ini adalah memang orang yang ditunjuk dan diutus Allah sebagai pelanjut penerus, bukan sebagai nabi ya, tapi sebagai, karena nabi terakhir Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Jadi beliau adalah warasatul anbiya, seorang penerus ulama pewaris nabi yang bukan ulama-ulamaan loh ya. Ulama yang benar-benar memang ditunjuk Allah untuk mengembalikan, kalau setiap 100 tahun penyelewengan nggak karu-karuan tuh, mengembalikan kepada koridornya. Harusnya person inilah yang dijadikan umat sebagai rujukan untuk kembali kepada koridor. Karena apa? Person ini tentu bukan person yang ditunjuk oleh umat, bukan. Person ini adalah orang yang memang ditunjuk Allah. Dan seperti para nabi sebelumnya, person ini juga tentu tidak mengikuti kriteria umat. Yang biasanya kriteria umat itu kan harus
karena begini, orang alim, orang terkenal, orang terpandang, bla bla bla. Bisa jadi beliau adalah orang yang dimusuhi umat. Wallahu a'lam siapa beliau. Kalau 1400 tahun mestinya sudah ada 14% itu kalau tiap 100. Karena itu roksi kulli khoti yub'atsu ala kulli roksi mi'atin sanatin. Jadi roksi mi'ati sanatin itu adalah setiap penghujung atau setiap 100 tahun. Nah, kalau sudah demikian artinya memang itu we have to we have to find out istilahnya. Kita harus benar-benar menemukan itu. Dan Allah Maha Adil. Meskipun Allah sudah tidak lagi mengutus syariat baru, nabi baru setelah Nabi Muhammad, tapi Allah tetap menyayangi umatnya dengan mengutus seorang hamba untuk menjadi penjaga, pelanjut, pemperbaik, mujaddid dalam syariat Islam itu. Dan ini yang harusnya kita ikuti. Cuma lagi-lagi umat biasanya memang terjerumus ke dalam standar yang ya sama dengan umat-umat terdahulu ketika mendustakan para rasul. Umat sekarang bisa jadi juga mendustakan para mujaddid itu karena tidak sesuai dengan kriterianya. Apalagi kalau kemudian dicemarkan dengan pemahaman itu tadi. Islam itu harus berbeda, memang sudah bagus berbeda itu. Ya sudah repot. Karena sebenarnya mujaddid disitulah rujukan kita di dalam bagaimana sih sesungguhnya kita berislam, bagaimana sih sesungguhnya kita itu menjalankan perintah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan kita pencerahan, tidak saja pencerahan sisi ilmu ya, tetapi juga pada tingkat praktek kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan ampunan, dengan hidayah, dengan kesehatan jasmani rohani, dengan rezeki yang halal dan thayyibah untuk kepentingan dunia akhirat, dengan jalan kebenaran, perahu keselamatan di dunia wal akhirah. Husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu wa la tarafana wa alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinn wa syaitan syaitan kufara wa nazzil min sabina min al-limin rabbana mutalimin Allah. Wa man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma iftah lana babas sama wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa hidayatan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Rabbana dakhilna mudakhala sidqi wa akhrijna makhraja sidqi wa ja'alna ladunka sultanan nasira qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li akhi wa li zawji wa li dhurriyyatina wa li ashabina. Wa baldu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Quran